Selamat pagi semuanya, salam. Bapak Ibu, tema besar kita bijak dalam pengelolaan. Kita semua pasti punya kekurangan, betul ya? Kita semua punya kekurangan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya kekurangan. Tetapi seringkali kita terjebak dalam kekurangan itu sehingga membuat diri kita tidak bisa beranjak. Tidak bisa memaksimalkan apa yang Tuhan kasih dalam diri kita. Kita tidak bijak dalam mengelola kekurangan itu, sehingga ketika kita sudah naik, kita jatuh lagi. Karena apa? Tidak bisa mengelola kekurangan itu. Nah, kita mau belajar satu tokoh. Tapi saya mau Bapak Ibu ikuti. Cerita ini, cerita yang kalau tidak diikuti, maka Bapak Ibu akan bingung. Kok lompat sana, lompat sini. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti, makanya saya sebenarnya mohon maaf ya, saya sebenarnya lebih setuju kalau kita bawa Alkitab benar ini. Kenapa? Karena sekali kita buka Alkitab, dua bagian ini kelihatan. Kalau Alkitab elektronik, Bapak Ibu susah nanti scroll turun naik, apalagi ada notifikasi dari kekasih hatinya. Waduh, susah ngikutin cerita firman Tuhannya. Tapi nggak apa-apa ya, next time kita bawa Alkitab. Nggak berat kok, nggak sampai 1 kilo Alkitab. Kita buka 1 Samuel 13, ayat 8 sampai 14, ini pertama. Ini banyak ayat ya Bapak Ibu ya, kita main ayat dulu hari ini. Tapi nggak jualan ayat. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14, saya akan baca buat kita semuanya. Sudah ketemu semuanya, saya baca ya Bapak Ibu ya. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14, begini bunyi firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Mari kita buka kembali 1 Samuel pasal 15. Ayat 22 sampai 27. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 27. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul,
Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat satu gambaran besar dari kisah ini. Saul adalah raja Israel pertama yang dipilih oleh Allah sendiri. Betul? Allah yang langsung memilih Saul. Namun, ada namunnya. Sebenarnya Allah tidak berkenan dengan adanya seorang raja bagi Israel. Di mata Allah, keinginan itu sebenarnya mencerminkan sikap penolakan Israel terhadap Allah sendiri. Kita melihat dulu ayatnya, kita buka lagi. 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8 ayat 7 sampai 8. Saya baca lagi. Sudah ketemu semuanya? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, karena kedegilan, karena ketegaran hati bangsa Israel, maka Allah mengizinkan orang Israel mempunyai seorang raja. Degil nih bangsa Israel nih, ngeselin, tapi ngangenin, gitu ya. Ada nggak kayak gitu di rumah? Ngeselin tapi ngangenin. Tetapi Allah mengingatkan bangsa itu bahwa, ingat ya, ada konsekuensi loh. You mau raja, oke saya kasih, tapi ada konsekuensi. Ada konsekuensi, hati-hati, Allah sudah mengingatkan. Dan cukup berat konsekuensinya ini. Sehubungan dengan hak-hak raja, apabila mereka tetap ingin memiliki raja. Berat ini konsekuensinya, nggak bisa main-main. Ternyata kekerasan hati mereka membuat mereka tidak lagi merasa berat dengan hak-hak tersebut, dengan konsekuensi yang harus mereka hadapi kepada raja mereka. Contohnya kita lihat lagi ya, buka lagi supaya kita tahu ceritanya. 1 Samuel 8 ayat tadi, ayat 11 sampai 22. Ini agak panjang saya baca cepat. Perhatikan Bapak Ibu ya. 1 Samuel pasal 8 ayat 11 sampai 22, saya baca. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Perhatikan di sini, anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Sampai ayat sini aja udah ngeri banget ya. Serem kan konsekuensinya kan? Siapa yang kuat seperti ini? Tapi mereka nekat. Allah udah bilang pertama, jangan ya dek, jangan ya dek ya, jangan berat loh punya raja,
Tapi mereka tetap nekat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Demikianlah akhirnya Saul diangkat oleh Allah menjadi raja atas Israel. Kita akan melihat nih bagaimana dalam mengelolanya Saul ini. Bijak nggak Saul ketika dipilih menjadi seorang raja untuk mengelola kehidupannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata pengangkatan raja ini melalui jalan yang berliku-liku. Nggak langsung diangkat, dipilih. Pak Irwan jadi gembala GKI Home, nggak semudah itu. Ada proses demi proses yang Allah sedang tetapkan kepada Saul. Berliku-liku. Karena Saul perlu dahulu dipersiapkan. Karena Saul perlu dahulu dibentuk. Karena Saul perlu dulu diuji oleh Allah untuk dapat memimpin umatnya. Supaya dia bijak mengelola dirinya. Karena mau jadi raja nih, gak bisa sembarangan. Raja harus bijak dikelola hidupnya. Allah tahu persis bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel itu. Yang tidak pernah mau tunduk dengan tulus bahkan kepada Allah sendiri. Karena itu perlu seorang raja yang punya kemampuan luar biasa untuk dapat memimpin bangsa ini. Supaya bangsa ini jangan tersesat. Kalau raja yang memimpin mereka lemah, maka raja itu yang akan mengikuti kemauan bangsa yang tegar tengkuk itu. Masa raja dipimpin oleh rakyatnya? Harusnya kan raja memimpin rakyatnya. Membawa rakyatnya, maka Saul dibentuk dulu oleh Allah. Masuk dia ke STT. Ya kan? Masuk dia, dikelola dulu. Bijak nggak dia dalam mengelola hidupnya? Kita lihat lagi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat siapa itu Saul, bagaimana karakternya Saul. Saul pada dasarnya adalah seorang yang pemalu dan kurang percaya diri. Pemalu nih orang nih, nggak pede dia. Sama kayak saya dulu waktu masih muda. Pemalu saya, serius saya nggak bohong. Saya nggak pede dulu. Udah pendek, nggak ganteng-ganteng banget, mau masuk tim basket nggak bisa, orang basketnya tinggi-tinggi. Lah saya segini, jauh nggak dapet. Walaupun secara fisik, Saul memiliki kelebihan dari orang Israel lainnya. Kita lihat lagi ya, Alkitab mengatakan bahwa dia dari bahu ke atas lebih tinggi dari orang Israel. Kita lihat nih, kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita buka lagi 1 Samuel pasal 10 ayat 23. 1 Samuel pasal 1 Samuel 10 ayat 23. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Wah, tinggi banget Saul nih. Tinggi banget ya. Tinggi banget dari semua orang-orang. Tetapi kelebihan fisik ini tidak membuat Saul tumbuh menjadi orang yang pede atau percaya diri. Kepala tinggi. Enggak, tapi dia enggak pede. Dan rupanya sifat kurang percaya diri ini diketahui oleh sebagian orang Israel. Itulah sebabnya sebagian orang Israel meragukan dan menghina dia. Lihat lagi 1 Samuel 10 ayat 27. Kita lihat dulu ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul pura-pura tuli. Bodoh amat kata Saul. Emang gue pikirin. Nah kira-kira begitu. Bahkan ada lagi yang gak pede. Ketika pulang dari pertemuannya dengan Samuel, dia tidak berani menceritakan kepada pamannya bahwa Samuel telah mengurapi dia menjadi raja Israel. 1 Samuel 10 ayat 16, lihat ayat 16. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 16. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya
tidak diceritakan kepadanya. Ini salah satu contoh juga, dia nggak pede, dia nggak berani ngomong. Tulang, aku diunjuk jadi raja loh tulang. Dia nggak berani ngomong begitu. Ya kan, dia diem-diem aja. Ada lagi contohnya. Ketika akan dimahkotai menjadi raja, ia menyembunyikan diri. Masih dalam 1 Samuel pasal 10, coba Bapak Ibu lihat ayat 21 dan 22. Saya baca ya. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya, Saul benar-benar orang yang kurang percaya diri. Padahal dia sudah diangkat menjadi raja atas orang Israel. Nah, mari kita perhatikan lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa Saul yang tidak percaya diri tetap dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat Israel? Hal ini terjadi karena Tuhan memimpin Saul dan Tuhan menyertai dia. Keberhasilan Saul menjadi raja dan memenangkan peperangan dengan musuh-musuh Israel adalah karena dorongan oleh Roh Allah dan dibantu oleh orang-orang gagah perkasa yang digerakkan juga oleh Allah. Pada ayat 26 nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini diperlengkapi Saulnya. Allah tahu Saul banyak kekurangan. Allah ingin Saul dengan bijaksana mengelola hidupnya. Makanya dia diperlengkapi dulu. Bahkan ketika Saul menang, bukan dia yang membuat kemenangan itu. Orang yang kurang percaya diri dan pemalu menjadi pahlawan yang besar karena Allah beserta dengan dia. Tetapi perhatikan di sini Bapak Ibu yang menjadi titik kelemahan dia. Tetapi Saul kurang menyadari kebenaran itu. Dia nggak menyadari kebenaran itu, kekurang percayaan diri dia. Sehingga dia nggak bijaksana mengelola kekurangannya. Contohnya, ini yang menjadi persoalan. Kemenangan terhadap Bani Amon membuat Saul lupa diri. Allah tidak lagi menjadi fokus kehidupannya. Keberhasilan dan kedudukannya sebagai raja kemudian menjadi fokus kehidupannya. Lihat ya, sudah mulai berubah. Saul yang kurang percaya diri, tidak bisa mengelola, tidak dengan bijaksana, dia sudah mulai berubah. Ada yang seperti itu di sini? Ada? Ketika dia sudah menjadi seorang pemimpin, Tuhan kasih kepercayaan, dia merasa yakin, saya yang berhasil, bukan Tuhan. Rupanya kedudukan raja dan kemenangan-kemenangan yang berhasil diraihnya membuat Saul tidak kuat menanggung beban psikologis yang besar itu. Dari seorang pemalu, dari seorang yang kurang percaya diri, tiba-tiba dia menjadi orang nomor satu yang dihormati seluruh bangsa Israel, seluruh rakyat Israel. Dia dipuja, dia dipercaya dengan penuh. Bapak Ibu, terjadi perubahan dalam hidup Saul yang tiba-tiba. Dan bagi dia, dan rupanya Saul tidak siap menghadapi perubahan dalam hidupnya itu. Betul ya? Saul nggak siap gaji naik. Dari cuma 1 juta, 2 juta naik, 10 juta, 20 juta, 30 juta naik gajinya Saul. Jadi 50 juta sebulan. Jadi bangga dia. Wah enak ya punya duit. Kira-kira seperti itu. Saul menjadi terikat
dan terobsesi dengan perubahan yang menyenangkan itu, sehingga akhirnya kedudukan dan kehormatan menjadi fokus utama dalam hidupnya. Padahal ingat ya, dia punya apa? Kekurangan. Kekurangannya apa tadi? Enggak percaya diri. Perhatikan di sini, dia enggak bijak mengelola, dia lupa dengan kekuasaan itu. Lupa dia. Wah, saya menjadi orang nomor 1 di gereja, semua orang memperhatikan kata-kata saya, ya. Atau saya menjadi WL yang luar biasa loh, saya dipakai di gereja-gereja besar. Tidak ada yang bisa menandingi suara saya. Contohnya begitu, lupa dia. Lupa sama Tuhan. Bapak Ibu, Saul tidak mau dirinya dihina ataupun diremehkan lagi. Dia capek menjadi orang yang terhina. Berapapun harga yang harus dia bayar, dia akan bayar demi mempertahankan kedudukan dan kehormatan itu. Sampai akhirnya dia berani melanggar ketetapan Allah ketika dia merasa bahwa kedudukan dan kehormatannya terancam. Sudah mulai sombong nih orang nih. Ya, Saul sudah mulai sombong. Bahkan dengan dukungan prajuritnya yang telah terbukti beberapa kali memenangkan peperangan, maka Saul merasa tidak perlu Allah lagi. Gue punya prajurit keren, gede-gede, hebat-hebat. Dan bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa Allah itu? Kira-kira begitu ya. Tindakan-tindakan keagamaannya hanya sekedar suatu upacara belaka. Datang ke gereja, upacara ini mah santai aja, nggak usah buru-buru, terlambat sedikit juga nggak masalah. Tenang saja, Pak Irwan toleril kok orangnya, baik, ya kan? Tidak ada hati yang sungguh-sungguh taat kepada Allah. Dia lebih bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki daripada kepada Allah. Saul menjadikan Allah sekedar ban serep yang menjadi penting hanya saat dibutuhkan. Coba cek yang punya mobil, berapa tahun sekali dipakai itu ban serep? Kalau nggak kena paku, mustahil. Betul ya? Coba, ada yang punya, Bapak Ibu punya mobil, berapa kali sebulan pakai itu ban serep? Nggak ada, pasti nggak ada. Kalau nggak kena paku dulu. Itu pun kalau deket tambal ban dipaksanya jalan ke situ, ya kan? Capek saya buka ban serep, paksa aja, nggak lama kok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, contoh lagi, ketika Saul ditinggal oleh prajuritnya, nah ini dia. Maka Saul merasa perlu datang pada Allah. Mohon belas kasihan Allah melalui upacara persembahan korban. Tetapi ternyata bagi Saul upacara itu hanya sekedar upacara keagamaan yang boleh dilakukan dengan sembarangan. Gitu ya. Bagi Saul ke gereja itu nggak perlu nggak perlu sungguh-sungguh deh, bercanda-bercanda, pas khotbah juga nggak masalah. Ya kan? Biarin aja, nanti juga di Facebook saya bisa denger lagi, hari Senin tayang kok di YouTube, bisa denger lagi. Ya kan? Santai Saul hidupnya. Saul tidak mau terikat dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Dengan kata lain, Saul sebenarnya sedang memaksa Allah dan menempatkan dirinya di atas Allah. Saul berpikir, asal upacara dilakukan, maka Allah tidak akan punya alasan untuk tidak melakukan tugasnya, yaitu menolong bangsa Israel. Sama persis dengan kita. Yang penting gue ke gereja, yang penting gue berdoa, yang penting saya kasih perpuluhan, yang penting saya kasih persembahan banyak-banyak, maka ketika saya ada masalah, Allah pasti akan tolong. Ternyata enggak. Enggak akan Allah mau disogok sama uang kita, sebanyak apapun uang kita, enggak mungkin Allah mau disogok. Amin. Bisa enggak kita nyonggok Allah dengan 1 miliar? Kecil 1 miliar itu bagi Allah mah. Kecil, enggak ada artinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Saul berpikir
bahwa dengan mempersembahkan korban, maka bangsa Israel punya hak untuk memperoleh pertolongan Allah. Apalagi posisinya dia seorang raja. Kalau saya sudah melayani Tuhan, begitu ya. Kalau saya sudah rajin berpuasa, kalau saya sudah beribadah dengan setia, kalau saya sudah memberi persepuluhan, kalau saya sudah hidup kudus, kalau saya sudah lanjutkan sendiri, maka Allah harus memberkati saya, Allah harus menyembuhkan saya, Allah harus menolong saya. Bukankah kita juga seperti itu sering berpikir, sama seperti Saul? Bukankah Allah berjanji bahwa kalau saya sudah begini, kalau saya sudah begitu, maka ia akan begini, maka ia akan begitu. Tidak tahukah Anda bahwa Allah bukan melihat semua itu, tetapi Allah melihat hati. Kita tengok dulu 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Allah sedang mencari hati yang takut akan Tuhan. Bukan orang yang pandai menari-nari depan. Tapi Allah melihat hati kita. Allah sedang melihat hati para pemain musik. Benar nggak nih main musik buat dia atau buat cewek yang di depannya pamer? Loh iya kenyataan loh. Ada yang kayak gitu. Ya kan? Atau yang cewek-cewek nari tadi. Dia nari untuk pamer. Enggak kan ya? Enggak. Atau pamer sama Pak Irwan. Pak Irwan, gue Natal nih Pak Irwan. Lagi persiapan, jangan. Jangan ya Dek ya. Ikut doa ya Dek. Ditunggu loh Dek. Aduh. Reta udah mulai, aduh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bukan hati yang ingin kemuliaan diri seperti Saul. Betapa dalamnya Saul telah jatuh. Bapak Ibu, namun Allah Alkitab adalah Allah yang penuh kasih dan penuh belas kasihan. Karena kasih itulah, maka Allah tetap memberikan kesempatan kedua kepada Saul. Nah, ini kasihnya Allah. Allah masih mengizinkan Saul mengalami kemenangan-kemenangan terhadap musuh-musuh Israel. Mari kita lihat. 1 Samuel 14. Ayat 47 sampai 48. Ini kesempatan kedua yang dikasih Allah sama Saul. Tapi Saul enggak ngeh juga. 1 Samuel 14 ayat 47 sampai 48. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, melawan Bani Amon, melawan Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan perhatikan di sini, kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Bapak Ibu Saul nggak ngeh, dia nggak sadar. Itu kesempatan kedua yang dikasih Allah. Sayang 1000 sayang, seringkali kita juga nggak sadar dengan kesempatan itu. Ya, nggak sadar kita anak-anak muda ditegur sama mama papanya, jangan pulang malam-malam, kata nenek berbahaya, jam 10 ke atas setannya lebih galak. Misalnya begitu ya, jangan ngerokok, kasihanilah jantungmu, tapi enggak juga, diisap terus itu rokok. Jangan nonton video porno, itu berbahaya, nanti kamu ketagihan, tetap aja dilakukan. Jangan pinjol, itu berbahaya, tidak juga dengar. Akhirnya setelah semuanya masalah, baru gembala turun. Kan udah gue bilang kan, kata gembala. Lo sih gak mau dengar, untungnya Pak Irwan gak begitu. Enggak kan Dek,
Enggak, Pak Irwan baik. Tetap didoakan sama Pak Irwan. Datang lagi dari Cikarang ke rumah Bapak Ibu. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sayang seribu sayang, Saul ternyata bukannya sadar dan mau taat menyembah Allah dengan tulus, tetapi terus menjaga jarak dengan Allah. Ya. Bagi Saul, Yahweh bukanlah benar-benar Allahnya. Yahweh adalah Allah Samuel dan tidak punya relasi apa-apa dengan Saul. Walaupun lahir sebagai orang Israel, ternyata Saul tidak punya pengenalan secara pribadi dengan Allah. Memang menyedihkan. Akan tetapi, hari ini juga banyak orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen, punya KTP Kristen, yang rajin ke gereja setiap hari Minggu, yang rajin ikut worship at home, yang rajin ikut doa pagi, bahkan mungkin ikut melayani, tetapi ternyata tidak punya relasi dengan Allah. Ibadah dan ritual keagamaannya hanya sekedar sebuah tanda bahwa dia orang beragama, bahwa dia orang baik, bahwa dia jemaat JKI Home. Hanya tanda. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan hidup, ternyata sandarannya adalah uangnya. Sandarannya adalah kedudukannya. Sandarannya adalah kepintarannya. Sandarannya adalah relasi-relasinya dengan orang-orang besar. Ataupun yang semacam itulah. Dia gak bersandar sama Allah. Sama kayak kursi bakso yang di bawah itu ya. Kalau orang gemuk kayak saya sadar nih kursi ringkih. Dia akan melihat, dia akan memeriksa. Bisa gak saya duduk di situ? Kalau orangnya sadar. Tapi kalau orang gak sadar langsung duduk. Tiba-tiba jatuh aja, aduh baru deh. Gak sadar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah bukan menjadi prioritas utama hidup Saul. Saul hanya bersandar pada kekuatannya. Saya tinggi, saya hebat, otot-otot saya kekar. Gak ada yang berani sama saya. Tetapi Saul jauh lebih takut kepada rakyatnya daripada takut kepada Tuhan. Betul ya? Saul lebih takut pada yang kelihatan. Betul. Daripada yang tidak kelihatan. Sama seperti kita. Takut sama Pak Irwan nanti ditegur lagi. Cepet ayo naik. Bahkan sebelum Pak Irwan datang kita udah naik semuanya. Jangan ya Dek ya. Jangan. Saul lebih mementingkan kehendak rakyatnya daripada kehendak Tuhan. Bahkan dia juga mungkin lebih bergantung pada Samuel daripada kepada Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 15. Bagaimana Saul benar-benar bergantung sama Samuel. 1 Samuel 15 ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ini sogokan loh. Ya kan? Saul menyiapkan amplop berisi duit kepada yang ditunjukkan kepada Samuel. Samuel gue sogok aja. Sekretaris siapin duit. Buat apa Pak? Buat Samuel. Sini cuman. Tapi ternyata Samuel bukan orang seperti itu. Ya. Sangat mengherankan bahwa Saul bisa mempunyai sikap seperti itu. Benar-benar dia sudah dibutakan oleh kedudukan dan kemuliaan yang telah dia raih sebagai seorang raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kenyamanan ini membuat Saul ingin terus mempertahankan posisi itu. Enak lo jadi orang kaya, enak lo jadi direktur, enak jadi manajer, enak banget. Dihormati kita lewat, masuk bank aja. Bank yang biru itu tuh. Wih, dia tahu kita bawa tas aja langsung, Pak, tasnya tak bawain Pak. Pintu mobil kita dibukain.
Ya, kita dipayungin. Coba kita naik motor. Pak di atas Pak, parkir sana Pak ya. Jangan kunci stang Pak. Ya kan? Enak, Saul sudah mendapatkan prioritas itu. Siapa yang gak mau kayak dia? Saul menganggap bahwa semua keberhasilan selama ini karena kekuatannya. Tetapi perhatikan di sini Bapak Ibu. Allah gak suka kepada orang yang bersandar pada kekuatan manusia. Saul udah dibilang dari awal, Saul kamu bijak mengelola, udah diingetin berkali-kali, warning sana sini udah diingetin. Dia gak bijak mengelola hidupnya. Ya, Yeremia, ada yang ingat? Yeremia dengan tegas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah, Yeremia bilang begitu. Saudara, Allah ingin orang yang taat kepadanya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, full. Jangan sisain yang setengah-setengah. Full, kasih itu sama Tuhanmu. Jangan kau kasih yang jelek-jelek. Kau datang kau ke gereja hari ini, siapkan persembahanmu di hari Sabtu. Jangan hari ini kau siapkan uang-uang yang jelek-jelek itu buat Tuhan. Saya diajar mama saya begitu Bapak Ibu. Saya diajar mama saya begitu. Siapkan uang, cari yang bagus. Kalau perlu ke bank, tukar uang yang bagus. Karena ini kita mau kasih untuk Tuhan. Serius saya nggak bohong. Hari Sabtu saya udah persiapkan. Semua adik-beradik, kakak-beradik disiapkan. Mama saya, bapak saya pergi ke bank, tukar itu uang yang berapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi Allah Alkitab memang Allah yang luar biasa. Setelah Saul berulang kali gagal menaati kehendak Allah, ternyata Saul masih diberi lagi satu kesempatan. Wah, ada lagi kesempatan nih. Oke ya, aku kasih lagi kesempatan deh loh. Saya kasih kesempatan sama kamu sekali lagi. Namun, rupanya kesempatan ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Tuhan ingin memberikan kesempatan sekali lagi pada Saul untuk membuktikan apakah Saul betul-betul mau taat kepada Allah dengan melakukan satu tes lagi. Tetapi ternyata tes ini juga gagal dilalui oleh Saul. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 10. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 10. Saya baca ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang sudah kamu perbuat? Lu ngapain Saul? Gitu kira-kira Samuel, lu ngapain? Emang yang kamu lakukan itu berkenan di mata Tuhan? Anggaplah Samuel udah datang ke gereja nih, dia lihat Saul lagi duduk berlutut berdoa baca Alkitab. Lu ngapain? Emang lo kira lo duduk berdoa baca Alkitab Tuhan senang? No, kata Samuel. Bukan begitu caranya dek ya, bukan begitu caranya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya Saul sedang memaksa Allah dengan keberaniannya melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Dia paksa itu Allah. Dia dobrak hatinya Allah. Dia pakai cara pintas untuk memohon belas kasihan Allah tanpa melalui Samuel. Sebagai orang Israel, Saul tahu persis bahwa mempersembahkan korban adalah hak para imam. Bukan hak seorang raja. Di situ bedanya. Saul tahu itu, tapi dia nekat. Samuel dengan jelas telah menguraikan hak-hak raja. Tadi saya sudah baca ya, hak-hak raja di 1 Samuel 10 ayat 25. Sehingga tidak ada alasan bagi Saul untuk tidak mengetahui apa yang boleh dia lakukan
sebagai raja dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai raja. Saul sudah tahu. Karena di awal Samuel sudah kasih tahu. Jadi nggak ada alasan. Lu udah gue kasih tahu ya. Di pasal 10 udah gue kasih tahu. Ya, udah gue kasih tahu, gue ingetin, tapi lu nekat. Kamu nekat. Nah, Saul lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Seperti upacara-upacara korban. Daripada dia mementingkan Tuhan. Taat kepada Tuhan jauh lebih penting dari semua upacara-upacara lahiriah. Saul bahkan berani melakukan praktek memanggil arwah yang dia sendiri telah melarangnya. Kita lihat 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 25. Tapi panjang ayatnya, nanti baca sendiri ya. Nah, baca sendiri itu di ayat itu, di pasal itu. Dia panggil arwah. Dia pikir dengan manggil arwah dia bisa. Padahal tidak. Kenapa dia panggil arwah? Karena dia takut diserang oleh orang Filistin. Maka Saul berani melanggar perintah Tuhan Allah yang melarang orang percaya melakukan praktek-praktek perdukunan. Wah, Pak Irwan lama nih, dia lagi ke Singapura. Udah kita ke dukun aja yuk. Lama gembalanya datangnya masih seminggu lagi. Ini anak kita sudah sakit, Ma, uang kita nggak punya. Udahlah kita ke dukun aja lah. Kira-kira begitu kali kita. Betul atau betul? Sering kita begitu kan? Gembalanya nggak datang, nekat dibawa ke dukun anaknya. Padahal salah. Dukunnya orang Kristen lagi. Orang Batak lagi. Wah, gawat nih. Dukunnya majelis lagi. Wah, lebih parah lagi. Loh iya kan? Ada yang begitu, ada enggak? Ada banyak saya temui. Dukun orang Kristen majelis. Kesampingan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Saul tetot, dia gagal. Saul ditolak oleh Tuhan. Gagal dia. Mengapa tadi namanya? Apa judul besar kita? Mengelola hidupnya, hatinya. Dia nggak bijaksana. Gagal dia. Saul tidak rela kehilangan tahta duniawi. Dan akhirnya Saul justru kehilangan tahta sorgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik ya, asik ya kalau kita baca Alkitab, ya baca dong Alkitabnya, jangan disimpan. Baca. Saul sadar bahwa Daud pasti akan menggantikan dirinya menjadi raja. Ini dibuktikan dengan dia memohon belas kasihan Daud untuk keturunannya kelak. Kita baca lagi ya, kita lari jauh nih, 2 Samuel 24. Kita lihat. 2 Samuel pasal 24 ayat 20 sampai 21. Sudah? 2 Samuel pasal 24 ayat 20 sampai 21. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang untuk hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat." Dan seterusnya Bapak Ibu bisa melihat pada bagian itu. Tetapi Saul dengan sekuat tenaga tetap terus ingin menggagalkan rencana Allah dengan berusaha membunuh Daud setiap kali ada kesempatan. Kisah-kisah berikutnya bisa dibaca. Dan sampai yang terakhir, yaitu kematiannya, Saul tidak pernah menunjukkan pertobatannya. Berarti Saul sungguh-sungguh makin nekat melawan Allah. Ah, tanggung nih, udah terlanjur nih. Terlanjur basah biasa gitu ya, basah sekalian. Udah nyemplung sekalian, habis sekalian deh. Bodoh amat deh, kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Udah lupain aja Tuhan, bertempur sama Tuhan deh. Padahal dia lupa Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan yang menjadikan dia raja. Tuhan juga yang dia lawan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah sebuah tragedi. Sebuah tragedi yang menjadikan kalau kita tidak bisa mengelola dengan bijak sana hidup kita. Ini tragedi.
tragedi yang menyedihkan dari orang yang dipakai Tuhan. Karena itu, kita tidak dapat menilai seseorang apakah dia orang yang berkenan kepada Tuhan hanya dengan melihat hasil pelayanannya saja. Bisa saja hasil pelayanan yang dilakukan dengan sangat baik, tetapi itu tidak berkenan pada Tuhan. Apakah dia melakukan pelayanan itu untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri? Kita tidak tahu, kecuali dia mengakuinya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri dengan cepat tahun 2024, masuk nanti tahun 2025. Mari kita bijak mengelola hidup kita untuk mengakhiri tahun ini. Banyak orang di dalam Alkitab yang ternyata hanya sekedar dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak dikenan oleh Tuhan. Hatinya tidak melekat pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menjadi fokus hidupnya. Tetapi justru keberhasilan pelayanannya lah yang menjadi fokus hidupnya. Hati-hati. Biar kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari jemaat GKI Home bijak mengelola kekurangan kita. Evaluasi. Saya ingat ya, ini bagus yang dilakukan Bapak Gembala dan Ibu. Bapak Gembala dan Ibu kalau hari-hari tertentu suka jalan bareng-bareng. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin. Sebetulnya nggak perlu Pak Gembala ngomong, apa sih yang harus aku perbaiki dalam hidupku? Nggak perlu, betul ya. Tapi Pak Irwan nanya sama Ibu. Mungkin kalimatnya begini, sayang, apa sih kekurangan aku minggu ini yang harus aku perbaiki? Cuaks gitu ya. Kata Bu Wanda, kayaknya udah ngomong, udah gue bilang berkali-kali. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu, tanya pasangannya, hari ini apa ya sayang yang harus aku perbaiki ya. Kalau nggak ada sayang-sayangnya, ya jangan cari dulu, tanya sama Tuhan. Ya jangan maksa. Oke, ya Yusuf ya, sabar ya Yusuf ya, sabar, masih panjang Yusuf. Baik Bapak Ibu, mari fokus hidup kita, kelola hidup kita dengan bijaksana, lihat kekurangan kita, Tuhan ampuni saya. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya.